Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam: Ma balu aqwamin la yufaqqihuna jiranahum wa la yu'allimunahum wa la ya'izunahum wa la ya'murunahum wa la yanhaunahum wa ma balu aqwamin la yata'allamuna min jiranihim wa la yatafaqqahuna wa la yatta'izun wallahi la yu'allimanna qaumun jiranahum wa yufaqqihunahum wa ya'izunahum wa ya'murunahum wa yanhaunahum وَلْيَتَعَلَّمَنَّ قَوْمٌ مِّنْ جِيرَانِهِمْ وَيَتَفَقَّهُونَ وَيَتَّعِظُونَ أَوْ لَأُعَاجِلَنَّ بِالْعُقُوبَةِ فِي الدُّنْيَا أَوْ لَأُعَاجِلَنَّهُمْ بِالْعُقُوبَةِ فِي الدُّنْيَا. Apakah keadaan suatu kaum? Maksudnya di sini adalah apakah keadaan itu para ulama? Apa itu keadaan para ulama? Mereka tidak mempahamkan agama kepada jiran mereka, dan mereka tidak mengajarkan ilmu kepada jiran mereka, dan mereka tidak memberikan nasihat kepada tetangga mereka, dan mereka tidak menyuruh berbuat baik kepada tetangga mereka, dan mereka tidak mencegah berbuat munkar kepada tetangga mereka. Wa ma balu aqwamin, dan apa keadaan satu kaum, la yata'allamuna min jiranihim, mereka tidak belajar dari tetangga mereka, wala yatafaqqahun, mereka kadang mempaham agama, wala yatta'izun, dan tidak mengambil nasihat. Wallahi, demi Allah, la yu'allimanna qaumun jiranahum, hendaklah satu kaum itu mengajari akan tetangga mereka, wa yufaqqihunahum, dan memberikan paham agama kepada mereka, wa ya'izunahum, dan menasihati kepada mereka, wa ya'murunahum, dan menyuruh kebaikan kepada mereka, wa yanhaunahum, dan mencegah kemungkaran daripada mereka. Wa la yata'allamanna qaumun, hendaklah belajar itu kaum, min jiranihim, dari tetangga mereka, wa yatafaqqahun, belajar memfaham agama, wa yatta'izun, mengambil nasihat. Aw la u'ajilannahum, atau aku segerakan mereka itu bil uqubah, dengan siksa dari dunia, pada negeri dunia ini. Jadi artinya ulama nang kada mau mengajari tetangganya nang kada belajar kepada ulamanya. Nah, kalau demikian halnya, maka mungkin bisa saja Allah akan menyegerakan siksa bagi mereka di dalam dunia ini. Wa idza kana hadza fil jar ma'al jar, fa kaifa bi ahli dar ma'a ahli dar. Apabila ini tetangga serta tetangga, apalagi orang rumah dengan orang rumah. Artinya seorang ulama yang kadang menegur kemunkaran yang ada pada jirannya, seorang ulama yang kadang menyuruh tetangganya berbuat kebaikan, tetangganya kadang mau bertakun agama kepada ulamanya, tetangganya kadang mau belajar agama kepada ulamanya, itu mungkin Allah akan menyegerakan siksa di dalam dunia. Apalagi orang nang dalam rumah, serumah. Kepala rumah tangga kadang mengajarkan agama kepada keluarganya, keluarganya kada bertakun agama kepada kepala rumah tangganya. Nah, maka rumah tangga seperti ini akan segera mendatangkan siksa
daripada Allah Subhanahu wa taala di dalam dunia ini juga. Wa bil hadis an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala haqqul waladi 'alal walid ay yuhassin asmah. Hak anak terhadap orang tuanya. Hak anak terhadap orang tuanya bahwa membaguskan orang tuanya itu akan nama anaknya. Kalau kita memberi ngaran anak kada dengan ngaran agama, kita memberi anak enggak ngaran nama yang bukan ada dalam agama kita. Anak ini nantinya di akhirat akan menuntut orang tuanya. Kenapa aku diberi nama sedemikian rupa? Di akhirat itu dalam beberapa riwayat disebutkan nama ini menentukan tadahulu tadudinya seseorang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang segera dipanggil oleh Allah akan cepat selesai urusannya. Sedangkan nama ini menentukan. Allah terlebih dahulu akan memanggil nama-nama yang sifatnya ubudiyah. Akan dipanggil oleh Allah nama-nama Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, Abdurrauf, Abdul Jabbar, Abdul Waris, Abdul Sabur, dipanggil oleh Allah. Dan sudah itu hanya nama-nama Rasulullah, Muhammad, Ahmad, hanya nama nabi-nabi yang lainnya, nabi-nabi auliyanya. Nah, kalau orang ini punya nama ada sangkut pautnya dengan nama Allah, dengan nama Rasulullah, dengan nama aulia Allah, ini akan sangat lambat nanti urusannya di akhirat. Ini akan menuntut abahnya. Jadi gara-gara abah itu memberi ngaran macam ini, lalu di akhirat terlambat urusannya. Nah, jadi hak anak terhadap orang tua bahwa orang tua itu membaguskan nama anaknya. Laki-laki Abdullah, Abdurrahman, Muhammad, itu nama-nama yang dicintai oleh Allah. Kalau perempuan namanya nama Khadijah, istri kesayangan Rasulullah, Fatimah, putri kesayangan Rasulullah, Zainab. Nah, nama-nama Islami, nama-nama yang ada contoh dahulunya orang-orang top di sisi Allah. Itu yang kita ambil contoh. Kita mengambil contoh nama Muhammad karena dia kekasih Allah. Kita namai anak ini namanya Junaid, karena zaman dahulu ada seorang aulia besar yang namanya Junaid al-Baghdadi. Nah, ini kan ada ambilannya. Nah, jadi kalau kita salah memberi nama kepada anak, mudaratnya, sengsaranya bukan ke anak, bukan ke anak semata, orang tua yang memberi nama pun juga. Apalagi nama-nama yang sifatnya Nasrani, begini jangan sama sekali kita mengambil ngaran, maulah ngaran yang macam itu. Orang nama ahli maksiat dicontoh ngaran-ngarannya. Wa yuhassina murdi'ah, hak seorang anak terhadap bapaknya bahwa si bapak itu membaguskan orang yang menyusuinya, orang yang merawatnya. Jadi kalau kita menyusui anak, memelihara anak, cari orang-orang yang bagus, orang-orang yang takwa kepada Allah. Wa yuhassina adabah, dan hak anak terhadap orang tuanya bahwa membaguskan orang tua itu akan adabnya. Anak dilajari adab. Rasulullah bersabda, "Addibu auladakum ala thalathi khisal." Lajari, didik anak-anak kamu itu atas 3 perkara.
Ini perintah Rasulullah. Lajari anak-anak kamu atas 3 perkara. Pertama apa? Hubbi nabijikum. Lajari anak itu cinta kepada Rasulullah. Kita kisahkan kepada anak kita kayak apa Rasulullah itu orangnya, kayak apa Rasulullah itu kejujurannya, kayak apa Rasulullah itu ketampanannya, kayak apa Rasulullah itu mukjizatnya, kayak apa Rasulullah itu tutur katanya, kayak apa Rasulullah itu kehebatan Rasulullah kita tanamkan kepada diri anak supaya anak ini cinta dengan nabinya. Itu pertama. Hubbi nabiyikum, didik anak kamu pertama cinta kepada nabi kamu. Wa hubbi ahli baiti, dan didik anak kamu mencintai keluarganya, keluarga Rasulullah. Kita nakai kalau cinta kepada Rasulullah, kita cinta juga kepada anak sidin. Kita mesti cinta juga kepada cucu sidin, cinta juga kita kepada buyut sidin sampai hari kiamat seterusnya. Nah, kalau kita kada cinta kepada buyut sidin, cucu sidin, kita kada cinta ngarani lawan Rasulullah. Ujar Rasulullah, siapa cinta cucuku berarti dia cinta kepadaku, benci cucuku benci kepada aku. Nah, itu diberi pelajaran anak sambil makanan anak dinasihati macam itu. Wa hubbi ahli baitih, yang ketiga wa qiraatil Quran, didik anak itu membaca Al-Quran. Nah, jadi itu hak anak terhadap orang tua. Bila kita kada biris, kita akan dituntutnya di akhirat. Jadi jangan hanya kuitan yang menuntut anak karena kada bakti, tapi anak pun bisa menuntut orang tuanya di akhirat karena salah pendidikannya, karena salah pengarahannya. Qala Sayyiduna al-Imam Tahir ibn Husain bin Tahir radhiyallahu anhu fil hathi ala ta'limil walad wa ta'dibihi min athna'i qasidatihi an-nuniyah. Berkata Al-Imam Tahir bin Husain bin Tahir radhiyallahu anhu pada mendorong atas melajarinya orang tua itu kepada anaknya, mendidik anaknya dari pertengahan kasidah beliau yang bernama Kasidah Nuniyah. Wa fil ilmi nurun li arbabihi wa yasri lil ghairi insin wajan. Pada ilmu itu cahaya bagi yang berilmu. Bagi yang berilmu, ilmu yang ada pada dirinya itu adalah cahaya, dan menjalar, menular kepada orang lain. Kalau kita parak lawan orang nang berilmu, kita dapat cahayanya. Kita parak lawan orang nang besintar, umpat jua tarangnya berjalan. Mau sama pada kada besintar kada duanya lampu pajak ya apa? Kalau kita betuntun lawan orang nang besintar, jadi ilmu itu cahayanya menjalar kepada orang lain, jin ke manusia kah? Wa ilmu sighar mislu naqsil hajar yaqarru wa yathbutu wastal janan. Belajar ilmu di waktu kecil, di waktu muda, seperti melukis di atas batu. Tetap yaqarru, tetap, wa yathbutu sama hanya tetap juga artinya, wastal janan, di tengah-tengah hati. Ilmu pelajaran yang diterima oleh orang yang masih muda, yang masih kecil, itu ilmunya masuk ke tengah-tengah hati, tetap di situnya kada mau hilang. Faqalbus sabi mislu lawhin naqi fa awwalu syai'in yulaqihi ban. Hati kanak-kanak itu seperti papan tulis yang bersih. Maka awal sesuatu yang menemuinya nampak jelas. Papan tulis tuh kalau masih kosong, masih bersih, belum mandi apa-apa, kita tulis nampak bersih. Di papan tulisnya sudah lawas, hirangnya sudah bebaya, nampak lagi hirangnya katuhukan karena sapuai sudah macam-macam ditulisi. Tulisi ya kada nampak lagi.
Nah, kalau kanak-kanak itu seperti papan tulis yang bersih. Pamadama batinuhu safiyan ala pamadama batinuhu safiyan ala ghirishbihi mujibatil jinan. Selama batinnya kanak-kanak itu bersih, ketahuilah olehmu, tanamkan padanya sifat-sifat yang menyebabkan dia masuk surga. Anak-anak yang masih bersih itu tanami di situ, tanami pelajaran-pelajaran yang membawa dia ke surga. Wa illa tawallahu jundul hawa wa sala muqiman bidakal makan. Jikalau tidak mulai kecil ditanami sifat-sifat terpuji, jikalau tidak mulai kecil dididik pendidikan agama, menguasai akan dia tentara hawa nafsu, dan jadilah tentara hawa nafsu tadi bermukim di yang demikian tempat tengah hati tadi. Kalau anak-anak tuh kada dididik agama, kada dimasukkan kajian agama, akhirnya tengah hatinya itu dikuasai oleh tentara hawa nafsu. Wa ya'suru min ba'du iz'ajuhu wa fihi yatulu ana'ul ma'an, dan sulit dari sesudah itu mengguyangnya. Kalau tentara hawa ini sudah masuk ke tengah hati si anak, sulit mengguyangnya itu. Dan padanya itu mengguyangnya tadi lama susahnya kesusahan. Wa iyatrukit tifla ma'nafsihi bihasbil hawa isibal abawan. Jauh banget pailnya yatrok nih toh. Yatrok pailnya abawan toh. Jikalau membiarkan kedua orang tuanya akan anaknya beserta dirinya dengan sekira-kira hawa pada waktu kecilnya. Pada waktu kecil anak ada dididik, dibiarkan selarut-larutnya. Papil qurbi la budda ayyanzuru uquqan wa syai'an lahu yakrahan, maka tidak lama pasti bahwa melihat orang tuanya itu akan durhaka dan sesuatu yang baginya tidak menyenangkan kepada orang tuanya. Akan biar akan gayanya, kada lawas kena orang tuanya akan melihat kayak apa durhakanya itu anak. Wa yaumal qiyamati yad'uhuma ilal hakamil adli yakhtasiman, dan pada hari kiamat anak itu memanggil orang tuanya kepada hakim yang sangat adil, dia bertengkar, anak bapak bertengkar. Biar abah ke neraka, penting seorang ke surga. Itu sistem akhirat macam itu. Biar aja seorang ke surga, biar aja anak ke neraka, yang penting seorang ke surga. Itu prinsip kuitan di situ. Anak pun kayak itu juga. Wa yaumal qiyamati yad'uhuma ilal hakamil adli yakhtasiman. Lamma qassaru min huquqin lahu lima qassaru min huquqin lahu biha umira ba'da sab'in thaman, karena sesuatu yang taksir kedua orang tuanya daripada hak-hak anak, dengan itu hak disuruh kedua orang tuanya sesudah anak itu berumur 7-8 tahun. Dengan itu hukuk disuruh kedua orang tuanya sesudah si anak berumur 7-8 tahun. Wa in addabahu wa qama bihi fabil birri fil hali yastabshiran, jikalau kedua orang tuanya mendidik akan anaknya dan mengurus dengan anaknya, maka dengan kebaktian pada waktu itu kedua orang tuanya akan gembira.
wa hazzuhuma kamilun wafirun min af'alihi shalihatil hisan. Bagian kedua orang tuanya sempurna wafir, sempurna juga dari perbuatannya si anak as-shalihatil hisan. Anak kita didik sembahyang, bisa sembahyang si anak sembahyang, orang tuanya dapat pahala sempurna sampai anak itu mati. Walaupun orang tuanya mati dalam kubur, tapi si anaknya masih sembahyang karenanya diajari oleh orang tuanya cara-cara sembahyang. Setiap saat sempurna pahala datang kepada kedua orang tuanya. Wa hazzuhuma kamilun wafirun min af'alihi shalihatil hisan. Faya waihamuh mili auladih, celaka orang yang membiarkan anaknya, wa tarikihim, membiarkan anaknya kadawabis sawan, seperti binatang melata. Anak hanya dilajari berusaha, anak hanya dilajari bertani, anak hanya dilajari berdagang, tapi kada dilajari hal-hal agama. Nah, itu sama halnya membiarkan anak seperti binatang yang melata. Yadhalluna fi jahlihim ya'mahun, yuzilluna fi jahlihim ya'mahun, yuzilluna fi jahlihim ya'mahun. Jadilah mereka itu pada kejahilan mereka, ya'mahun, kebingungan. Wala yafqahuna, mereka tidak mengerti siwa lil khiwan, selain bagi makan minum. Qusatut tiba, keras tabiatnya. Radu bid-daya'i, mereka ridha dengan ketersia-siaan. Wa hazzud daya'i, bagian ketersia-siaan itu badilul jinan, gantiannya surga. Faya khusrahum thumma ya khusrahum, alangkah ruginya mereka, alangkah ruginya mereka. Biyaumit taghabuni, dengan hari, pada hari kiamat, kaina yaumil bayan, hari kejelasan. Yahudus sawaba, dia mendapatkan pahala. Wa yuqalla'ika wa ya fauza man kana addabahum, alangkah beruntung orang yang mendidik anak-anaknya. Wa 'allamahum, mengajari anak-anaknya. Kulla fi'lin yuzan, tiap-tiap perbuatan yang ditimbang. Yahudus sawab, dia dapat pahala. Wa yuqalla'ika, dia dipelihara akan siksa. Wa qurratu ainin lahu, dan kesenangan hati bagi dia, kullaan, tiap-tiap waktu. Faidatun lai hadhihi faidah. Afadal Imam Al-Qutb Abdullah ibn Alawi Al-Haddad radhiyallahu anhu fi risalah Al-Mudzakarah, anna a'mal at-tifli min at-ta'at allati takunu qabla al-bulugh bi sahaibi abawaihi minal muslimin. Pekerjaan-pekerjaan kanak-kanak, gawian-gawian kakanakan nang taat sebelum balik, itu dimasukkan dalam catatan amal kedua orang tuanya nang muslimin. Kakanakan nang belum balik nih, mengaji, menuntut ilmu, tiap kalinya berbuat baik masuk kakas orang tuanya, masuk ke catatan amal orang tuanya. Anak umur 12 tahun dimasukkan ke pesantren. Di pesantren gawiannya sembahyang berjamaah wajib, sembahyang fardu sudahnya belajar wajib, membaca wirid wajib. Nah, berapa sehari orang tuanya dapat amal kebaikan anak nang di pesantren itu? Sampainya balik 3 tahun mengisi terus ke buku catatan amal kebaikan kedua orang tuanya. Ini untungnya orang nang mendidik anak dalam kebaikan. An a'malat tifli minat ta'at, amal kekanakan daripada taat, itu masuk ke catatan amal kedua orang tuanya.
Wa mahma ahsana fi tarbiyatihi wal qiyami alaihi kama yanbaghi, manakala kedua orang tuanya itu membaguskan mendidik anak dan mengurus atasnya sebagaimana mestinya, fal marju min fadlillah, diharapkan dari karunia Allah, alla yuhyaba, bahwa tidak dirugikan kedua orang tuanya, min a'malihi shalihat, dari amal-amal yang saleh, amal-amal anak yang saleh, wa ta'atihi, dan ketaatan si anak tadi, ba'dal buluk, sesudah balik. Balil marju, bahkan yang diharapkan, min fadlillah, daripada karunia Allah, ayyakuna lahuma, bahwa adalah bagi kedua orang tuanya, mithlu sawabihi, seperti pahalanya si anak itu. Jadi bukan hanya sebelum balik, walaupun sesudah balik itu anak, tapi karena kita mendidik inya baik, mendidik agamanya bagus, walaupun anak itu sudah balik, segala amal kebaikan anak itu orang tuanya dapat pahala persis ganalnya sama pahala yang diperbuat si anak yang sudah balik itu. Jadi misalnya 12 tahun didik anak agama, 12 belum balik, anak-anak laki-laki lagi, 15-nya balik. Nah 3 tahun itu ama si anak yang belum balik ini pol masuk kepada orang tuanya. Kalau sudah balik pangkainanya, anaknya dapat pahala karena ia menggawi taat, orang tuanya ini karena berjasa mendidikinya dapat pahala seperti pahala si anak itu juga. Jadi sangat untung. Kuitan kita, abah-abah kita namanya kulahkan anak ke agama, sangat untung dalam kubur. Anak sembahyang dapat pahala, anak membaca Quran dapat, karena gara-gara sidin bahari nyuruh mengaji, gara-gara sidin menyuruh menuntut ilmu, bisa ngaji Quran. Wa yashhadu lidzalik, dan menyaksikan bagi yang demikian, ma warada minal ahadits bid du'a ilal huda wad dilalati alal khair. Menyaksikan bagi yang demikian sesuatu yang mendatang dari hadis pada mengajak kepada petunjuk dan mengajak kepada kebaikan. Ada hadis mengatakan, siapa yang mengajak orang kebaikan, maka dia dapat pahala seperti orang yang melakukan kebaikan itu, tidak kurang sedikit juga pun. Itu kan ada hadis. Fa innahuma qad da'awahu, bahwa kedua orang tua itu, ayah ibu itu mengajak si anak ilal huda, kepada petunjuk, menyekolahkan anak ke pesantren. Wadallahu, memberikan petunjuk kepada anak, alal khair, atas kebaikan. Mahma akhadha bi haqqihi binahwi ma dzakarnahu minal ihsan bi tarbiyatihi wa amrihi bil khair wa targhibihi fihi bil khair wa nahyihi anis syarr wa zajrihi anhu anis syarr. Manakala kedua orang tua itu mengambil pada hak si anak dengan seumpama yang telah kami sebutkan di atas, daripada berbuat baik pada mendidik anak, memerintahkan anak dengan kebaikan, menggemarkan anak pada kebaikan, mencegah anak dari kejahatan. Kalau sudah dididik anak dengan pendidikan agama, anaknya nang nakal, udah asik, sekolahan pesantren sudah ambeh, dikajiakan di kampung sudah mendustai, nangkuitan yang sudah berusaha, tatap na anak ngaran nakal, nah nangkuitan kada dapat dosa, Kenapa si anak kayaknya maksiat, kuitannya kada dapat dosa. Kenapa? Karena sudah berusaha mendidikinya sedemikian rupa. Nah lain halnya kalau orang tua ini mulai awal kadang mengarahkan anak kepada agama, anaknya akhirnya jadi orang fasik, nah kuitannya dapat jatah itu. Kenapa? Karena mulai awal kadang mengarahkan anak kepada kebaikan. Nah hingga situ al-faslu tsani fi kitab fadli kitabatil ilm wa ta'alif fihi.
صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا الأنبياء المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين. اللهم صل على سيدنا محمد في الصالحين. اللهم صل على سيدنا محمد في النبيين. اللهم صل على سيدنا محمد في نبي المرسلين. اللهم صل على سيدنا محمد في نبي الأول والآخرين برحمتك يا أرحم الراحمين. يا الله يا كريم الرحمن الرحيم استجب لكم أن الله بقبول بهدى اليوم بهدى بالحدى إن شاء الله بوقتهم ومجد الآخر بوقتهم في الحرام في مكة. يا رسول الله أنت برحمة اهتلنا برحمتك لسنا مكة نبي محمد صلى الله عليه وسلم في مدينة في روضة. يا الله يا كريم الرحمن الرحيم بوقتهم في الحرام في مكة. يا رسول الله أنت ابن الرحمن اهتلنا برحمتك لسنا مكة نبي محمد صلى الله عليه وسلم في مدينة في روضة. السلام عليكم يا رسول الله. السلام عليكم النبي صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم جبريل عليه السلام عزائر كنا في راكب عزة المالك برحمتك يا محمين. أعوذ بالله من الرحمن الرحيم. اللهم صل على نور الأنوار وزن الأسرار وطريق الأخيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وعلى الأطهار وأصحاب الأخيار عدد النعم من الله. اللهم صل على نور الأنوار وزن الأسرار وطريق الأخيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وعلى الأطهار وأصحاب الأخيار عدد النعم من الله أضلاله. اللهم صل على نور الأنوار وزن الأسرار وطريق الأخيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وعلى الأطهار وأصحاب الأخيار عدد النعم من الله أضلاله. ربنا إنك سميع عليم وتب علينا إنك تواب رحيم. ربنا إنك سميع عليم وتب علينا إنك تواب رحيم. ربنا لا تكن من الحاسدين. اللهم اهدنا بهداك وتجعلنا ممن حلا فعامك وعصاك. اللهم اهدنا فجل الله. اللهم سلكوك تخفي الذنوب وتسبي العيوب وتسبي القلوب علما سوء. اللهم صمتا يا الله وبرعة في العمر وصحة في الجسم وسعة في الرزق وتوبة الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم احفظ عيننا بشتى الموت. اللهم احفظ عيننا بشتى الموت. اللهم احفظنا بشتى الموت في الحساب. ربنا اغفر بعد الذنوب ورحمتك انك انت الوهاب. اللهم دين لا اله الا الله ولكل حمد ما شاء الله ولك نعمة الحمد لله والزائد والمصيبات ان لله وانا راجعون وتعطي مسيئة لا حول ولا قوة الا العظيم. اللهم اغفر لي وارحمهم وارحمهم في الخير وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء من الاموات انك سميع بالدعوة وعد الحاجات. اللهم فرج امة الشيخ محمد. اللهم فرج امة الشيخ محمد واستر امة الشيخ محمد وارحم امة الشيخ محمد وزبون امة الشيخ محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وسلم. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الحسنه وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. يا عزيز يا غفار يا نعيم يا مقيم يا قهار برحمتك يا محمد. صلى الله ربنا على النور المبين احمد المصطفى سيد المرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين. صلى الله ربنا على النور المبين احمد المصطفى سيد المرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين. صلى الله ربنا على النور المبين احمد المصطفى سيد المرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون ام يصفون السلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. ايها الراجمون شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. تقبل الله منكم ما ومنكم تقبل يا كريم.